Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mohon izin kepada Ibu Kepala Kantor, Ibu Yeti Yulianti, para Kepala Seksi, Kasubsi, Senior dan rekan-rekan semua untuk saya minta waktunya terkait tugas saya dalam membawakan P2KP. Pandemi COVID-19 yang melanda memaksa saya menyampaikan materi secara online. Semoga saja pandemi ini dapat segera berlalu sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing beberapa materi yang saya dapat dari workshop penanganan bencana tingkat dasar yang saya ikuti akhir tahun lalu di Pusdiklat BNPB. Dapat 3 materi utama yang menurut saya bermanfaat untuk saya sampaikan kepada semua pejabat dan pegawai di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai TMPC Pangkal Pinang. Segala materi dan referensi yang dibuat dari P2KP ini bersumber dari materi diklat yang saya ikuti. Materi tersebut antara lain penanganan bencana di lingkungan Kementerian Keuangan, lalu ada materi tentang bantuan hidup dasar atau life support, dan materi tentang pemadaman kebakaran beserta alat pemadam api ringan atau APAR. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang penanganan bencana di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai pendahuluan, berikut adalah persebaran pegawai Kementerian Keuangan di Indonesia. Kita zoom supaya gambarnya lebih jelas. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, penempatan tugas pegawai Kementerian Keuangan tersebar di seluruh NKRI. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia diapit dengan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia di utara, lempeng Pasifik di timur, dan lempeng Indo-Australia di selatan dan barat. Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko bencana alam tsunami. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung berapi di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, berupaya untuk membantu dan mengurangi dampak bencana alam yang mungkin terdampak kepada pegawainya di lingkungan Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah dasar hukum dari penanganan bencana di lingkungan Kementerian Keuangan. Dasar hukum pertama adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345-KMK.01-2019 tentang pelaksanaan penanganan bencana alam di lingkungan Kementerian Keuangan. Dasar hukum kedua adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 351-SJ-2018 tentang mekanisme pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkena dampak bencana alam. Dasar hukum yang ketiga adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 706-KMK.01-2018 tentang pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkena dampak bencana alam. Ketiga dasar hukum tersebut berfungsi untuk membantu dan mengurangi dampak bencana alam terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkena bencana alam, sehingga kegiatan pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sedikit info dan intermezzo saja bahwa pandemi COVID-19 yang sekarang dialami oleh dunia tidak termasuk ke dalam definisi bencana alam seperti yang tertera pada KMK 345 ini. Karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, COVID-19 adalah bencana non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Sedangkan berdasarkan KMK 345 ini, yang dimaksudkan dengan bencana adalah bencana alam. Slide selanjutnya adalah tentang fase kegiatan dalam penanganan bencana. Keempat fase tersebut adalah kegiatan prabencana,
Sebelum bencana artinya selalu ada tanggap darurat bencana, selanjutnya penanganan pasca bencana, dan terakhir adalah pelaporan dan pemantauan. Mari kita bahas satu-satu fase tersebut. Yang pertama adalah fase kegiatan prabencana. Dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana, yang diantaranya meliputi 1. Rekrutmen relawan. 2. Sosialisasi dan pemetaan risiko bencana. 3. Simulasi bencana. Dan keempat adalah pelatihan. Selanjutnya, fase tahap darurat bencana. Fase ini meliputi 1. Informasi awal kejadian bencana. 2. Penentuan status bencana. 3. Pembentukan pos komando. 4. Penyediaan dan penyaluran logistik, serta kegiatan kelima adalah relawan dan trauma healing. Fase berikutnya adalah penanganan pasca bencana, yang meliputi monitoring trauma healing dan pemberian dana dukungan pemulihan. Fase terakhir yang berupa pelaporan dan pemantauan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Satgas. Pemantauan dilakukan oleh pengarah terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanganan bencana yang diselenggarakan Satgas Pusat dan Satgas Daerah. Keempat fase ini harus dilakukan sesuai dengan timeline-nya yang secara runut. Contohnya adalah pemetaan risiko bencana yang merupakan bagian dari kegiatan prabencana tidak boleh dilakukan pada saat tanggap darurat bencana. Jika itu terjadi, penanganan darurat bencana akan kacau dan dapat bertambah buruk. Lalu, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345 KMK 01 2019 tentang pelaksanaan penanganan bencana di lingkungan Kementerian Keuangan, Ketua Satgas Pusat dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu sekalian dapat membaca pada slide yang akan saya share nanti. Di sana ada juga jabatan pengarah, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Lalu untuk Satgas Daerah, jabatan tersebut diisi oleh Kepala Perwakilan Provinsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk Provinsi Bangka Belitung ini artinya diisi oleh Kepala Kanwil DJPB. Selanjutnya adalah slide berikut. Ruang lingkup pemberian dana dukungan pemulihan. Mengacu definisi pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 351/SJ/2018 tentang mekanisme pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkena dampak bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal atas usulan Satuan Tugas Penanganan Bencana. Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan adalah calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai negeri sipil yang bekerja dan mengabdi pada instansi satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dana dukungan pemulihan bencana terdiri dari bantuan evakuasi, yakni bantuan dana yang diberikan kepada pegawai yang diperuntukkan untuk pemindahan sementara dari lokasi terjadi bencana ke lokasi yang dinilai lebih aman. Bantuan evakuasi terdiri atas bantuan evakuasi lokal dan bantuan evakuasi non-lokal. Lalu ada bantuan pemulihan aset, yakni dana yang diberikan kepada pegawai untuk meringankan beban guna perbaikan atas kerusakan bangunan tempat milik pribadi pada lokasi penempatan kerja yang terdampak bencana alam. Besaran dana bantuan evakuasi
lokal bagi pegawai yang belum menikah atau pegawai yang telah menikah tanpa membawa anggota keluarga adalah maksimal 8.050.000. Besaran dana bantuan evakuasi lokal bagi pegawai yang telah menikah atau anggota keluarganya berada di lokasi bencana alam adalah maksimal sebesar 13.225.000. Selanjutnya, evakuasi ke tempat kedudukan atau home base adalah sebesar standar biaya masukan atau SBM perjalanan dinas yang meliputi ada uang transportasi, uang harian maksimal 6 hari, dan 30% uang penginapan maksimal 3 malam. Poin berikutnya adalah evakuasi ke tempat selain kedudukan atau evakuasi ke non-home base adalah sebesar SBM perjalanan dinas yang meliputi uang transportasi, uang harian maksimal 12 hari, dan uang penginapan maksimal 11 malam. Selanjutnya adalah besaran dana dukungan pemulihan aset. Bantuan utama bangunan utama rumah rusak sedang, atau nantinya untuk perincian kategori sedang dan berat, silakan Bapak dan Ibu baca di slide yang akan saya lampirkan. Bantuan utama rumah rusak sedang mendapat maksimal 14.375.000 dan itu sudah termasuk pajak. Sedangkan bangunan utama rusak berat mendapat maksimal 28.750.000 juga sudah termasuk pajak. Setelah definisi dan ruang lingkup, kita beralih ke slide berikutnya. Ada mekanisme pemberian dana dukungan pemulihan. Sebenarnya mekanisme pemberian dana dukungan pemulihan ini dapat dilihat di slide yang saya berikan. Nantinya slide tersebut juga berisi ilustrasi-ilustrasi kasus yang mana dapat memberikan gambaran kepada masing-masing kasus yang unik. Selanjutnya kita akan sorot supaya lebih jelas. Dapat Bapak dan Ibu sekalian lihat di sini adalah mekanisme tentang pemberian dana dukungan pemulihan. Pertama, dimulainya bencana alam, STPB kemudian mengajukan usulan penentuan bencana alam kepada Sekretaris Jenderal. STPB adalah Satuan Tugas Penanganan Bencana. Lalu selanjutnya, Sekretaris Jenderal menyetujui dan menugaskan STPB di lokasi kejadian selama 7 hari kalender. Dapat dilakukan perpanjangan masa penugasan. STPB melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan, melakukan pendataan pegawai dan keluarga beserta aset yang terdampak. Kepala Perwakilan di sini maksudnya adalah Kepala Perwakilan Provinsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Di sini dapat ditujukan kepada Bapak Kepala Kanwil DJPB. Selanjutnya, STPB melakukan analisis identifikasi dampak hasil analisis dituangkan dalam berita acara evakuasi dan berita acara kerusakan aset. Lalu, ini adalah kelanjutannya. Dapat Bapak Ibu baca dan lihat juga di slide yang akan saya berikan. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya. Oh ya, mohon izin untuk lebih lengkap dan rincinya, Bapak dapat melihat ke slide yang saya berikan, dan sekali lagi di sana terdapat ilustrasi yang memberikan contoh gambaran kasus. Ya, video pertama ini telah selesai. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan video kedua. Materi selanjutnya adalah life support atau bantuan hidup dasar, atau yang lebih kita kenal dengan nama CPR atau RJP. Sekian dari saya dalam video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.